Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Lentera Ramadan. Tema kita hari ini terkait dengan zakat fitrah dan kesejahteraan sosial. Agama Islam mempunyai core value. Core value itu adalah sebuah nilai yang menjadi dasar yang kemudian membedakan Anda itu Islam atau bukan. Dan core value ini harus kemudian dipegang oleh semua orang yang mengaku Islam. Core value ini secara mudah yang selama ini dikenal adalah rukun Islam. Dan rukun Islam yang keempat itu adalah zakat. Zakat itu merupakan sebuah perasaan empati terhadap kondisi sosial, kondisi lingkungan, dan orang lain yang kemudian membuat kita harus membantu orang lain itu. Dan Islam itu sangat konsen, sangat menghargai, dan sangat mengapresiasi orang yang kemudian harus melakukan zakat. Dan dalam zakat, di dalam Islam tidak hanya mengajarkan dalam bentuk doktrin orang harus zakat, kalau orang tidak zakat maka dihukum. Tapi di dalam Islam itu juga diajarkan bagaimana kita harus punya pembiasaan untuk berzakat itu. Dalam setiap tahun kita digembleng, kita dilatih selama 1 bulan agar kita itu bisa punya empati untuk berzakat, yaitu dengan cara puasa. Ketika kita itu puasa, sebenarnya ada 2 nilai rasa. Yang pertama, umat Islam harus merasa gembira ketika dia itu diwajibkan untuk berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu pahalanya akan dilipat gandakan. Bahkan di bulan Ramadan itu kita juga akan ketemu Lailatul Qadar, malam 1000 bulan yang membuat kita akan mulia karena ada scaling pahala di situ. Tapi ketika kita puasa, kita harusnya juga secara alamiah harus merasakan bahwa ketika kita puasa, rasa yang kemudian kita dapatkan tidak hanya gembira kan? Yang kita dapatkan, kita itu agak menderita. Bahwa kita tidak bisa makan, itu kan susah. Banyak orang yang mungkin tidak bisa makan di sekitar kita dan kita harus merasakan itu. Dan ternyata ketika kita tidak bisa makan, itu kita juga tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa belajar dengan baik, tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga kita kemudian kalau dalam posisi kita tidak lapar, maka kemudian kita punya rasa empati, dan rasa empati itu diwajibkan, diharuskan sebelum kita selesai puasa. Kita akan ketemu Idul Fitri, dan sebelum Idul Fitri kita harus membayar zakat. Dan zakat itu harus tidak hanya diberikan oleh orang yang mampu, tapi semua orang diwajibkan untuk kemudian membayar zakat fitrah. Hanya orang-orang yang memang tidak punya apa-apa yang kemudian dibebaskan. Kalau kita bisa makan di hari itu, maka kita diwajibkan. Tapi tidak hanya itu saja, di dalam kegiatan puasa Ramadan, kita juga diminta untuk kemudian dijanjikan sebuah pahala. Kalau Anda merasa lapar, tapi kemudian Anda bisa memberikan buka terhadap orang lain, maka pahala kita itu sama dengan pahala orang yang sedang berpuasa tanpa pahala kita itu dikurangi. Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam rasa empati yang kemudian diwujudkan dalam bentuk zakat ini sesuatu yang penting dan harus dimiliki oleh semua orang yang mengaku Islam. Dan itu merupakan salah satu nilai, salah satu ukuran untuk melihat keberhasilan puasa adalah
ketika kita setelah puasa itu kita punya rasa empati kepada orang lain atau tidak begitu. Jadi kalau kemudian ada orang Islam yang kemudian melihat ada saudaranya tidak bisa makan kok dia merasa tenang-tenang saja, ada dosen kok mahasiswanya nggak bisa makan kok tenang-tenang saja, maka dosen itu dipertanyakan keislamannya, karena itu adalah core value yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Nah, ketika kita beribadah puasa itu ukurannya kan sudah jelas juga bahwa ukuran orang berhasil puasa atau tidak itu sudah diingatkan dalam surat Al-Imran 133 yang bunyinya kira-kira wasaringu ila makfirati mirobihum ardua samawati wal ard uidat lil mutakin waladina yuminuna fi syara'i wa dhara'i. Nah, itu sudah menjelaskan bahwa memang ukuran dari keberhasilan puasa kita itu adalah kita itu mau bersedekah, baik itu di waktu atau berzakat, baik itu di waktu yang kita itu punya kelebihan atau ketika kita mempunyai kekurangan. Dan itu tadi salah satunya saya pikir kita bisa menjalankan zakat fitrah, itu menunjukkan bahwa kita itu merasa wajib dan itu merupakan bentuk kita itu sudah berhasil atau tidak dalam berpuasa. Pemirsa Lentera Ramadan yang baik, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut untuk berzakat atau untuk bersedekah, karena Allah sendiri menjamin kalau Anda mau bersedekah, sekali sedekah saja diibaratkan satu butir itu akan tumbuh 7 cabang ranting, dan masing-masing cabang ranting itu akan keluar buahnya itu 100. Ada juga janji Allah yang kemudian mengatakan dalam surat Muhammad disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yastabi aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Jadi kalau kita itu berzakat atau bersedekah, kita harusnya tidak pernah merasa khawatir bahwa kita akan kekurangan. Bahkan kemudian rezeki kita akan ditambah. Dan itu harus kemudian menjadi value atau nilai-nilai yang harus diyakini oleh seorang muslim. Tapi ironinya memang di Indonesia ini, meskipun kita itu katanya kaya dan katanya juga baik, tapi ada beberapa kasus di tahun-tahun terakhir kita mendapati ada orang yang meninggal karena tidak bisa makan. Misalnya kasus di Jakarta Barat. Kita tahu Jakarta itu kan pusat dari kekayaan Indonesia atau pusat ibu kota. Tapi kok bisa-bisanya ya ada orang meninggal di Jakarta. Di satu rumah ada satu keluarga meninggal dan diduga karena kelaparan. Tidak hanya di Jakarta, ternyata di Medan ada tukang ojek yang meninggal dan ketahuan kata temennya sebelumnya dia mengeluh kalau dia itu lapar. Tidak hanya itu, ternyata di Indonesia angka stunting kita, ada anak yang kemudian mungkin gizinya kurang, itu sangat tinggi. Meskipun kemudian pemerintah saat ini mencoba mengatasi dengan makan siang gratis gitu ya. Nah, kalau sebenarnya umat Islam yang mayoritas ini semua punya kesadaran bahwa membantu orang berzakat itu menjadi sebuah hal yang wajib atau kemudian panggilan bagi orang yang muslim, tentu kita tidak perlu membutuhkan program bantuan dari pemerintah, tapi kita bisa bergerak sendiri untuk membantu itu. Nah,
Tapi memang di beberapa tahun terakhir ini, misalnya di Yogyakarta atau di beberapa tempat, umat Islam sebenarnya sudah punya kesadaran tentang bersedekah. Dan kalau kita, ini kabar gembiranya sebenarnya, Indonesia itu termasuk sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Dan itu tidak hanya 1 tahun, itu dimulai tahun 2008, 2009 sampai 2024. Survei terkait dengan kedermawanan masih menjadikan orang Indonesia itu sebagai orang yang paling dermawan sedunia. Dan kalau kemudian ada anak kos atau orang yang lapar di hari Jumat, kita nggak perlu khawatir karena masjid-masjid di hampir di semua wilayah itu punya program sedekah Jumat, dan itu gratis tanpa harus butuh anggaran dari pemerintah. Nah, kalau kemudian itu bisa dikembangkan tidak hanya hari Jumat, tapi hari Senin atau hari Kamis, atau malah setiap hari ada makan gratis yang disediakan oleh jamaah, tentu semuanya akan lebih indah dan tidak ada lagi orang yang meninggal karena kelaparan. Bahkan mungkin tidak perlu ada anak yang stunting dan tidak perlu ada anggaran yang dikorbankan untuk makan siang gratis. Oleh karena itu, menurut saya itu adalah core value yang harus dimiliki oleh umat Islam, dan dengan adanya core value itu akan membuat dunia semakin indah. Dan sebenarnya kalau pemirsa itu pernah mati, dan kelihatannya pemirsa belum pernah ada yang mati, tapi di dalam Al-Quran disebutkan kalau ada orang yang mati kemudian mau mati kemudian dihidupkan kembali, ibadah yang akan dia lakukan itu dia tidak mau ibadah haji atau tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Yang kemudian dipilih adalah bersedekah, beryakat. Makanya kemudian yakat itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus kemudian diyakini sebagai core value umat Islam. Dan itu harus kita mulai dan harus kita sebarkan. Itu saja saya pikir kajian pada Lentera Ramadan kali ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.